Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih karena Bunda sudah meluangkan waktunya di waktunya yang sedang istirahat gitu ya, meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara kali ini. Izin Bunda, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dia Aini Ekawati, saya guru kelas 5 di SDN Pondok Cina 3. Kebetulan sekarang ini sedang melakukan pendidikan di PPG dalam jabatan kategori 2. Alhamdulillah hmm, ada beberapa istilahnya pembelajaran juga Bunda, ada beberapa tugas dari PPG itu mengenai wawancara terkait permasalahan atau kesulitan belajar siswa di kelas gitu Bunda. Oke, langsung ke pertanyaannya Bunda ya. Yang pertama itu ya, mengenai pemahaman konsep Bunda, pemahaman konsep siswa yang rendah dalam pembelajaran IPA khususnya di materi sistem peredaran darah Bunda. Setelah mhm, diidentifikasi di permasalahannya penyebabnya di kelas itu, ternyata anak itu ditemukan bingung gitu Bunda ketika ditanya kembali materi pembelajarannya gitu Bunda. Padahal tadi kan mhm, sudah dijelaskan, tapi terutama di materi sistem peredaran darah ini anak masih terlihat bingung gitu Bunda. Menurut Bunda, faktor mhm. apakah yang menyebabkan anak tersebut pemahaman konsepnya masih rendah gitu Bunda? Ya. Kebetulan ya Bunda belum pernah masuk ya ke Ya, kelas ya. ya betul Bunda. Tapi oleh kepala sekolah udah pernah masuk ya, udah Sudah, pernah sudah, di supervisi. Udah sudah berapa pernah. lama jadi guru? Udah berapa lama jadi guru? Jadi guru itu dari 2018 Bunda. Asalnya kan dari Sukabumi dulu. Tugas Ya, tugas tapi pocin di honor. pocin 3. Di Posien 3 baru Oh tahun iya iya. 2021. Saya baru 1 tahunan di sini. Iya iya iya. Gitu, Iya pas iya baru iya daftar. baik. Ini tuh dalam rangka untuk PPG ya? Betul Bunda. PPG? Iya, Oh, PPG. PPG, betul. Ya, mungkin pada intinya emang sih anak-anak sekarang itu dalam penyampaian materi, guru kan pertama harus menguasai materi dulu ya. Siap, Nah, sesudah betul. menguasai materi, alat peraganya, persiapan-persiapan yang dikemas untuk untuk disampaikan kepada peserta didik itu dalam menyampaikan materi sesuai dengan esensi yang akan kita sampaikan. Namun dalam kenyataannya ada beberapa hal anak-anak yang sudah ibu dia sampaikan Ya, ternyata ada masih rendah dalam pemahaman konsep. pemahaman konsep peredaran darah. Memang Bunda sudah beberapa kali bukan pernah mengikuti ya, pernah menilai guru dalam rangka mencari guru berprestasi, guru pembuatan alat peraga dan sebagainya. Memang untuk peredaran darah ini agak sulit, Ya, rendah sekali ya. Kenapa gitu ya? Karena yang Bunda lihat gitu ya, satu dari guru tersebut dalam pemaparannya alat peraganya kurang mendukung. Itu yang pertama. Ya, yang kedua alat peraga itu kan biasanya hanya ditempel di papan tulis. Padahal kepala sekolah sudah membeli alat peraga itu seperti pencernaan berupa torso dan lain ya, sebagainya ya. Nah itu kurang dimanfaatkan oleh guru. Di antaranya itu. Yang selanjutnya si siswa rata-rata mereka itu karena gurunya tidak menyampaikan alat peraga tadi, kemudian untuk belajar di rumah tuh tidak didukung oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Nah, ketika dia diberikan soal atau diberikan untuk mengeksplor, anak-anak rata-rata saya nggak paham. Karena apa? ya. Karena bapak ibu guru juga ketika menjelaskan hanya teori-teori saja tanpa praktek, gitu ya diantaranya. Kemudian dalam kegiatan belajarnya mengajar juga kan biasanya kita tuh hanya menyampaikan biasanya harusnya menyampaikan susunannya itu runtun. Nah, itu harusnya secara konstruktif pembelajaran itu ya. Nah, jadi mungkin yang paling utama di sini ya alat peraga yang pertamanya, yang keduanya peserta didik hanya
diberikannya secara teori saja tanpa ada langsung dari alat peraga tersebut, Siap. dan seharusnya guru itu menyampaikannya secara konstruktif. Oh, 3 itu siap. tadi. Ya, Ya, Neng, ya? Ya, Nah, siap. yang paling utama, dan itu memang agak sulit. Iya, gitu Bun. Oke, Baik. lanjut ya. Selanjutnya Bunda, ini mengenai minat baca Bunda. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata anak itu ketika disuruh membaca gitu ya Bunda, terutama anak itu terlihat kurang berminat gitu Bunda. Jadi ketika sudah dikasih itu sudah disediakan pojok baca gitu ya Bun. Tapi anak itu terlihat jarang mengunjungi pojok bacanya gitu Bun. Terus ketika dikasih soal yang berkaitan dengan teks bacaan gitu, anak itu terkesan seperti malas gitu Bun. Bukan malas, apa istilahnya, kurang tertarik gitu Bun ketika membaca teks. Apalagi kalau dalam soal itu sudah ada teks deskripsi, paragrafnya berapa ini gitu. Nah, menurut Bunda, faktor apakah yang menyebabkan minat baca siswa itu rendah gitu Bun? Ya, ada beberapa hal, Neng ya, karena tadi kan sekolah sudah menyampaikan harus belajar literasi membaca 5 menit sebelum atau 15 menit ya. Nah, ini dalam rapot mutu pendidikan, rapot pendidikan kemarin, itu rata-rata di literasi yang masih merah. Nah, ini kan minat bacanya rendah. Ada faktor penyebabnya. Satu, kurang pembiasaan dari rumah. Pertama ya, kebiasaan dari rumah. Orang tua itu kan kalau dulu zaman Bunda kecil diceritakan, dikasih dongeng, mau tidur itu ya. Nah, kasih dongeng terus disuruh bercerita. Nah, setelah bercerita kan coba ditulis apa tadi kesimpulan dari cerita ibu. Nah, dari kebiasaan sekarang tuh kan anak itu fokusnya bukan ke dongeng yang diceritakan oleh ibu, tetapi ke game. Ya, dari game itu ya penyebabnya dari permainan atau dari laptop, dari Android tadi, anak itu sehingga untuk merangkum tidak ada yang menyuruh, kemudian malas membacanya, apalagi untuk menulis. Nah, itu faktor pertamanya. Jadi tidak ada pembiasaan di rumah. Kemudian di sekolah pun guru ketika peserta didik mau belajar kan ada perintah. Anak-anak baca dulu atau silakan. Nah, seharusnya guru itu memberikan stimulus, siapa yang sudah bisa membaca, kemudian tulis, kemudian rangkumannya berapa halaman yang sudah dibaca, nanti dikasih reward. Tuh ya, harus kasih reward. Rewardnya nggak usah dengan nominal uang dan sebagainya, bintang atau dengan besok udah biasa ya itu. Pokoknya reward agar dia mau mau membiasakan ya. Oh, saya dengan membaca tadi Bu Guru memberikan reward, memuji saya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada tadi sudah disediakan pojok baca, sudah ada kunjungan perpustakaan. Nah, coba buatkan jadwal. Jadi kenapa anak itu tidak mau membaca? Karena tadi anak-anak istirahat, coba ada pojok baca di sudut atau ada perpustakaan. Buatkan dulu jadwalnya, hari ini si A. Nanti kalau sudah membaca kan otomatis mau tidak mau tuh pergi ke pojok baca atau pergi ke perpustakaan tadi gitu ya. Nah, dari situ anak-anak yang sudah membaca, ayo buat rangkumannya, buku apa yang sudah kalian baca, kemudian apa maknanya, kan karena kurang minatnya membaca itu kan tidak ada perintah, tidak ada perintah baik dari guru ataupun di rumah dari orang tua. Itu siap Bunda. Coba. Berarti selanjutnya Bun, mengenai masalah ini penyebab rendahnya kemampuan menulis siswa, khususnya di kelas 5 itu Bun ada materi karya sastra mengenai pantun. Nah, anak itu ternyata setelah diidentifikasi ternyata ditemukan anak itu kesulitan untuk membuat pantun secara runtut, secara padu gitu Bun, lengkap gitu. Bahkan anak terlihat bingung apa ya yang harus ditulis gitu Bun dalam membuat pantun. Nah, menurut Bunda faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Nah, coba deh. Kalau maaf ya, Bunda bukan ahli pantun, tetapi ketika kemarin ikut diklat
sekarang di Depok wajib pantun dulu Bapak Ibu guru kalau mengajar. Nah, itu keharusan ya, pantun membuka segala sesuatu yang akan dipraktikan baik itu oleh kepala dinas ataupun oleh kepala Korwas dan sebagainya, wajib pantun di kantor. Nah, kenapa sekarang di sini anak tersebut kemampuan untuk menulis dalam membuat pantun kurang? Satu faktornya karena siswa kurang dilatih oleh Bapak Ibu gurunya. Ini kan iya kan ya. Nah, coba kalau Bapak Ibu tadi Bapak membuat pantun dulu, Bu itu apaan Bu? Coba ini adalah pantun misalnya. Pantun itu bagaimana? Kalau kelas 5 ada akhiran terus A dan seterusnya ya. Ada akhirannya sekian-sekian. Ya itu. Coba siapa yang bisa? Karena di pengawasan sekarang, kalau kemarin kan Pak Wakimin yang pintar, pengawas pantun namanya. Sekarang mah wajib. Nah sekarang Ibu Eva yang Ibu Eva tuh yang sering sebutnya dia adalah penerus Pak Wakimin, Ibu Pantun, Ibu Pengawas Pantun. Luar biasa. Jadi sudah begitu dia ini langsung aja dia dengan sendirinya karena tadi dibiasakan. Karena bahasa Indonesia itu banyak sekali faktornya yang mendukung anak tuh mau menulis, mau membaca, sampai mau membuat pantun. Itu adalah motivasi dari Bapak Ibu gurunya. Mari coba, kenapa sih anak tuh nggak mau bisa menulis pantun? Ada kemarin di materi, kalau nggak salah ya yang materi. Coba usahakan oleh Bapak Ibu guru, ajari anak itu dari sejak dini membuat pantun. Nggak usah banyak dulu. Misalkan gini, buah salak, buah durian. Itu aja dulu. Terus nanti kesananya apa? Aku salah, tapi aku tidak durian ada belakangnya aja. Iya, belakangnya. Gitu. Walaupun aku salah, tetapi aku gimana gitu berani dan seterusnya. Jadi sedikit-sedikit karena dari kelas bawahnya. Nah itu penyebab utamanya adalah satu, kurang dilatih dari sejak dini untuk membiasakan. Yang keduanya pembiasaan. Nah setelah sudah berbuat pantun, ayo ditulis. Nah besok mau masuk lagi giliran, misalkan kan kita mah punya barisan A, B, C atau barisan 1, 2, 3. Besok nih siapa barisan yang ini mau pantun, tunjuk aja. Gantian. Betul, gantian. Jadi nanti kalau sudah pembiasaan seperti itu, anak saya siap deh besok membuat pantun. Pantun apa ya? Pantun dari jeruk, dari buah-buahan, pantun dari mana mahkota dan sebagainya. Akhirnya tadi ya ada ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, gitu kan? Katanya ibu mah biasanya cuma itu. Karena dibiasakan tadi mungkin ya sedikit-sedikit aja, nggak lama-lama anak kalau yang sudah diberikan reward, diberikan pembiasaan untuk menulisnya, kemudian diucap ulang ke depan, itu pasti bisa. Siap. Ya, siap. Makasih Bun. Selanjutnya itu Bun, mengenai permasalahan yang saya temukan itu mengenai penyebab siswa itu sulit mengerjakan soal HOTS gitu Bun. Kebetulan kan kelas 5 itu dipersiapkan untuk ANBK ya Bun, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah kan kebanyakan soal-soal di ANBK itu rata-rata kemampuan menalar, kemampuan berpikir kritis gitu ya, membaca teks itu, jadi anak tidak menghafal gitu Bun, jadi bernalar anaknya. Nah setelah diteliti, ditemukan identifikasi, nah ternyata ketika anak diberikan soal-soal ANBK atau soal-soal HOTS gitu ya Bun, ternyata sebelum mengerjakan dia anak sudah bingung gitu Bun ketika membaca soalnya. Gitu. Iya. Jadi anak sudah bingung. Menurut Bunda faktor apa yang menyebabkan hal tersebut? Baik. Ada beberapa faktor dalam pembuatan HOTS, termasuk Ibu sekarang masih ya Bapak Ibu guru kesulitan dalam membuat HOTS. Kan? Betul. Karena kebanyakan middle. Membuat soalnya tuh middle di bawah gitu ya. Akhirnya ketika anak-anak mendapatkan soal di ANBK, itu soal begitu berantainya dari atas, soal pertama, paragraf pertama ternyata berantai kan sampai 5 soal. Nah, ketika soal itu berantai, anak kebingungan karena apa? Satu penyebabnya waktu Bapak Ibu guru di dalam kelas, ketika
menyampaikan materi, pemilihan KD-nya mungkin kurang tepat. Itu kemungkinan ya, Iya. kurang tepat. Yang kedua, ketika Bapak dan Ibu untuk membuat soal hot tadi, belum memperhatikan kaidah-kaidah atau pencocokan KKO. Apa itu KKO? Kata kerja Karta operasional. kerja operasional dalam pembuatan soal hotnya. Iya. Nah, kan sebelum kita diberikan kepada siswa, kita dulu ini masuknya middle atau hot gitu kan ya. Kalau middle, ini anak terbiasa pasti 10. Tetapi ketika hot, anak bukan berarti harus sulit, tetapi hot dalam pengertian tadi anak itu bisa memahami bacaan, kemudian langsung membaca, ini harus begini. Karena dalam soal itu kan soalnya masih biasa, tetapi anak ketika membaca yang maju biru itu apa tadi ya bacaannya? Dia adalah petugas kebakaran misalkan. Petugas kesehatan. Terus ada berapa kan ya? Iya. Dari audio visual sama visualnya pun kan bergerak dan mereka berbicara semuanya. Nah, ketika melihat soal, bukan hanya soal saja, gambarnya, secara visualnya, mendengar ada musiknya gitu ya. Nah, dalam hot pun, jadi guru itu satu pemilihan KD yang kurang tepat, yang keduanya belum memperhatikan dalam mencari dan menentukan kalimat, mencocokkan kata kerja operasional dalam soal hot tadi. Yang ketiganya mungkin masih minim ya. Kita ini Ibu terus terang aja, karena Ibu kan melanjutkan, percayalah kepada Bapak, tapi tetap Ibu pun harus melihat kembali minimnya sebagai pemimpin atau Ibu sendiri sebagai pengawas mensosialisasikan dalam mengembangkan RPP yang berbasis hot. Kan di situ dia kan RP sebelum ke soal itu kan di RPP itu apa? Kita mau menggunakan metode apa, kemudian evaluasinya tuh soalnya apa. Kalau hanya multiple choice kan itu sebenarnya kebanyakan yang Ibu lihat itu middle, padahal di multiple choice boleh hot, boleh ya. Betul. Nah, coba dibiasakan ya dari sekarang penyebab kenapa sih siswa ketika NBK itu sulit untuk memahami soal hot atau sulit untuk mengerjakannya karena tadi tidak dibiasakan. Itu ya Neng ya. Kurang terbiasa ya Bun ya. Kurang terbiasa, betul. Dan yang paling utama penentuan tadi kata kerja operasionalnya ketika membuat soal ya. Biasakan seperti itu ya Neng. Alhamdulillah Bunda, terima kasih bentuk infonya, ilmunya, pengalamannya dan lain sebagainya sangat bermanfaat sekali untuk saya. Intinya menambah pemahaman guru, berarti kalau mengajar itu harus bagaimana, permasalahan yang dihadapi di kelas itu harus kita tangani seperti apa gitu Bun. Terima kasih banyak Bunda atas kesediaan waktunya, atas ilmunya. Mungkin dari saya cukup sekian Bunda. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, khususnya dari pertanyaan saya mungkin yang ada yang menyinggung atau kurang nyaman di Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.